Halo, ketemu lagi dengan saya Alfian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tips and trick seperti yang udah aku janjikan di video sebelumnya. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin tips and trick dalam membangun UI menggunakan Figma. Tapi sebelum masuk, sebenarnya Figma itu apa sih? Apa sih yang bisa dilakuin Figma? Figma itu membantu kita apa enggak sih? Nah, Figma adalah sebuah prototyping tools yang berbasis web yang bisa kita gunakan dalam sistem operasi manapun ya, karena dia berbasis web ya. Jadi kita nggak perlu harus menginstal. Misal kalau kita gunakan salah satu tools prototyping, bisa disebut kayak Adobe XD atau Sketch, itu kan kita harus install dia terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, berbeda dengan Figma, Figma ini dia web based. Jadi dia nggak perlu instalasi. Jadi kita cukup membuka websitenya figma.com dan kita bisa langsung membuat prototyping. Dan tentunya ada batasan-batasan ketika kita menggunakan secara gratis gitu. Mungkin beberapa teman-teman itu sempat bertanya, terus gimana dong cara buat UI UX yang baik? Nah, saran dari aku, ketika kita ingin membuat sebuah tampilan aplikasi, itu kita jangan langsung buat di dalam Android Studio. Nah, maksudnya apa? Mungkin teman-teman bingung loh. Terus kalau saya mau nyusun UI UX gimana dong kalau bukan di Android Studio langsung? Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah prototyping. Nah, prototyping di sini kita bisa menggunakan beberapa software yang ada di internet. Nah, salah satunya Figma. Nah, di sini aku bakal nunjukin salah satu prototyping yang sebelumnya sudah aku buat. Oke, di sini aku udah nampilin ya prototyping yang sebelumnya aku buat. Jadi, prototyping di sini yaitu aplikasi di coding mobile. Jadi ya walaupun ini sebuah prototyping bukan berarti ini bakal jadi aplikasi mobile ya. Jadi mungkin teman-teman berharap bakal seperti ini ya. Bukan, jangan ya. Ini cuma sekedar prototyping, sekedar arena latihan aku dalam mengembangkan skill UI UX. Oke, jadi di sini aku udah buat beberapa screen yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ada home, terus ada di Coding Academy dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya lagi, nah kalau cuman kayak gini mah bisa aja kita lakuin di kertas gitu, atau kita gambar, kita oret-oret dan jadi. Nah, nggak sampai di situ si fitur dari Figma ini. Jadi si Figma ini kita bisa jalanin seakan-akan prototyping kita ini sebuah aplikasi. Saya kasih contoh. Nah, di sini saya sudah jalanin ya. Jadi saya sudah jalanin prototyping yang udah saya jelasin tadi. Nah, di sini kita bisa lihat, aku bisa lakuin scroll yang tentunya bisa kita lakuin di dalam aplikasi juga. Nah, jadi ketika kita menggunakan Figma, itu kita nggak cuman sekedar mendesain dan menentukan misal warna, ukuran teks. Jadi kita benar-benar bisa menjalankan si prototyping yang kita buat ini seakan-akan dia adalah sebuah aplikasi. Oke, ini kita bisa scroll, kita bisa lihat, bahkan kita bisa horizontal scroll. Nah, kayak gini. Nah, cuman mungkin muncul lagi, mas itu mah cuma scroll doang. Nah, masih ada. Jadi kita bisa berpindah-pindah halaman. Nah, kayak gini. Ini kan kita scroll, oke. Nah, ini coba aku pindah halaman ke akademi. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan kita dalam membangun UI itu kita bisa membangun lebih dalam lagi gitu, nggak cuma satu halaman doang. Jadi ketika kita membangun aplikasi, pertama kita harus mikirin halaman utamanya kayak gimana sih. Ketika halaman utamanya beres di Android Studio, kita mikirin lagi halaman detailnya kayak gimana. Nah, itu akan bakal cukup memakan banyak waktu ketika kita lakuinnya di Android Studio langsung. Berbeda ketika kita lakuin di aplikasi prototyping seperti Figma, di mana kita bisa coba ngubah-ngubah, dan ketika desain kita itu udah final, kita yakin itu ini desain yang bakal aku implementasi di Android Studio. Nah, ketika kita menemui saat itu, nah kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Misal kayak tadi kita mau buat list item di Android Studio langsung, tapi ketika buat halaman detail itu bakal kelabakan karena UI-nya mau gimana. Ya, temanya bisa mengikuti di halaman utama, cuman dalam menentukan posisi itu bakal sedikit berbeda. Nah, untuk mempermudah itu atau mengatasi hal-hal yang seperti itu, aku sendiri menyarankan untuk dibuatkan prototyping terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup segitu dulu tips and trick dari Figma yang bisa aku sampein. Jika teman-teman ingin bertanya atau masih penasaran gitu sebenarnya Figma ini seperti apa, mungkin teman-teman bisa ngasih komen di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi ketika Decoding mengupload sebuah video baru. Cukup dari saya, salam.